Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lanjutan analisis transaksi persamaan dasar akuntansi ya, yang di video sebelumnya terputus karena ada kesalahan teknis. Nah, untuk pembayaran gaji di sini keterangannya beban gaji. Nah, untuk di buku besarnya penulisannya seperti ini ya. Di kolom tanggal diisi tanggalnya. Untuk kas berkurang 3 juta, 22 juta dikurang 3 juta, totalnya 19 juta. Untuk piutang usaha di sini masih kosong, perlengkapan 4 juta, peralatan 20 juta, akumulasi penyusutan peralatan di sini masih kosong, utang usaha 5 juta dan modal. Nah, modal di sini berpengaruh ya, karena modal berkurang untuk membayar beban gaji. 41 juta dikurang 3 juta, totalnya 38 juta. Nah, di sini juga ada penerimaan pendapatan usaha secara tunai dan kredit. Nah, diterima pendapatan untuk jasa perbaikan senilai 4 juta, diterima tunai sebesar 2 juta, sisanya dibayar di kemudian hari. Maka analisisnya, harta berupa kas bertambah 2 juta, piutang usaha bertambah 2 juta, sedangkan modal bertambah sebesar 4 juta. Kenapa disebut piutang usaha? Karena orang lain yang mempunyai hutang pada perusahaan. Tapi kalau perusahaan yang mempunyai hutang, maka disebut hutang atau kewajiban ya. Maka untuk penulisan pada tabelnya harus sesuai ya, kolomnya kas bertambah 2 juta ditotalin, jangan lupa. Kemudian piutang usaha bertambah 2 juta, kemudian untuk modal bertambah 4 juta. Nah, ini penulisan pada buku besarnya. Kemudian pembelian perlengkapan secara kredit. Nah, dibilang pembelian perlengkapan secara kredit berarti utang ya, sebesar 2 juta. Analisisnya bagaimana? Harta berupa perlengkapan bertambah, kewajiban atau utang bertambah 2 juta ya. Maka ditulis perlengkapan 2 juta. Kita totalin, yang tadinya 4 juta ditambah 2 juta hasilnya 6 juta. Nah, karena kredit maka utangnya bertambah. Maka di kolom utang di situ kita buat tambah 2 juta. Kemudian ada penerimaan pendapatan usaha secara tunai dan kredit. Diterima pendapatan untuk jasa perbaikan senilai 20 juta, diterima tunai 17 juta dan sisanya dibayar di kemudian. Analisisnya bagaimana? Harta berupa kas bertambah 17 juta dan piutang usaha bertambah 3 juta. Di sisi lain modal juga bertambah 20 juta. Maka diisi sesuai pada akunnya masing-masing ya. Jangan salah mengisi kolom akunnya. Kemudian untuk pembayaran utang juga seperti itu ya. Di sini dibayar lunas utang atas pembelian peralatan toko sebesar 5 juta. Maka analisisnya harta berupa kas berkurang, kewajiban berupa utang berkurang sebesar 5 juta. Diisi pada kolom akunnya. Jangan salah ya. Kemudian penggunaan perlengkapan juga seperti itu. Kalian pahami, ibu rasa kalian bisa memahaminya lebih Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya sama ya, di sini kalian pahami sendiri, analisisnya sudah ibu tuliskan. Coba kalian baca, fokus pada PowerPoint. Nah, untuk pengambilan FRIP ini adalah pengambilan uang pribadi ya. Jadi di sini mempengaruhi modal. Modalnya jadi berkurang ya. Nah, ini untuk jurnal umumnya ya, pada buku besar. Jadi seperti inilah hasilnya dari semua soal. Nah, ini lanjutannya.
mulai dari tanggal 1 November sampai tanggal 30, dan jangan lupa di akhir tetap ditotalin. Nah, untuk Aktipa dan Pasipa ini harus balance. Untuk kas 30 juta, piutang usaha 5 juta, perlengkapan totalnya 2 juta, peralatan totalnya 20 juta, dan akumulasi penyusutan peralatan totalnya 2.500.000. Nah, ini harus balance dengan Pasipa ya. Pasipa ada utang usaha dan modal ya. Ingat, yang tanda kurung itu artinya dikurang ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Semoga kalian paham. Jika ada pertanyaan bisa kalian WhatsApp Ibu. Ibu tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.